Kalau kita isi bensin di SPBU, terus kita bilang sama petugasnya, "Mas, full tank ya." "Oke, Mas." Diisi, jebret, di layar muncul 29.870. Terus petugasnya bilang, 30.000 Mas. Kita bayar 30.000, kira-kira dosa nggak ya? Assalamualaikum. Selamat datang di channel Edwin Afandi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, share, likes, and comment. Mungkin kalian ngikutin juga berita yang mungkin sekitar 2 minggu yang lalu mulai terblow up di media. Bahkan akhir-akhir kemarin sudah di blow up juga oleh media Indonesia. Dan tanggal 9 Mei kemarin sudah dirilis pemberitaan tentang IM di media kabar di Australia. Tepatnya di abc.net.au. Nah, ABC itu Australian Broadcast Corporate. Banyak kisah yang bisa kita telusuri, mulai dari pemberitaan di portal berita Instagram dari salah satu kampus. Sebenarnya apa ya? Awal tuh nggak pengen menyebutkan nama kampusnya, tapi karena media televisi, media berita sudah menyebutkan secara terang-terangan nama kampusnya, kemudian sudah terang-terangan juga menyebutkan terduga pelakunya. Makanya di podcast kali ini tidak ada sensor dan jelas menyebutkan nama kampus, jelas juga menyebutkan nama terduga pelakunya. Podcast kali ini aku nggak sendiri. Aku ditemani sama salah satu orang yang sampai saat ini terus speak up di media untuk mendukung penyintas-penyintas korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh IM. Kenapa aku menggunakan kata diduga? Karena kalau secara apa ya, screenshot yang itu bisa dijadikan bukti, ya mungkin beliau pelaku, tapi secara hukum belum terbukti. Jadi aku menggunakan kata diduga pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi di Yogyakarta. Nah, temanku ini yang bakal ngobrol namanya Mas Kodri. Beliau yang sempat viral juga dengan surat balasan dari klarifikasi yang IM posting di Instagram. Mungkin teman-teman juga sudah pernah baca surat balasan yang ditulis oleh Mas Kodri. Nah, untuk lebih lengkapnya kita ngobrol-ngobrol sama Mas Kodri, ngobrol santai gimana pendapatnya tentang kasus ini dan apa yang menjadi saran untuk korban dan juga terduga pelaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sehat Pak? Alhamdulillah. Mantap. Sehat, alhamdulillah. Taraweh 11 rakaat, 23? 11. Oh, 11. Masih 11 ya? Masih 11. Di mana sekarang? Masih di Palembang kah? Palembang ya? Aku di Medan sekarang, Pak. Oh, Medan. Yang jam buka puasanya walaupun sama-sama barat 1 jam beda ya? Iya. 1 jam beda kita. Berarti WFH sekarang? Enggak sih. Masih tetap, WFO? Tetap kerja biasa. Kalau di sales mah nggak ada WFH-an. Nggak apa-apa. Yang penting mah duit ngalir aja ya nggak? Amin. Terus nggak pulang? Nggak bisa, Pak. Di lockdown di sini. Oh gitu. Berarti Lebaran pertama kali ya? Nggak di kampung ya? Lebaran pertama nggak di kampung. Nggak apa-apa. Siapa tahu tahun depan langsung dapat pasangan ya nggak? Amin. Gimana, istri sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat sekali. Ini istri lagi aku ngusiin ke ruang tamu. Waduh, diapain? Soalnya lagi nonton drakor. Biasa, korbannya apa tuh? The World of Merit. Itu tuh. Fungsiin dulu dah ke ruang tamu. Tapi kayaknya ide lagi lancar banget nih. Ya alhamdulillah lah. Ada aja. Bingung Pak, soalnya kalau lagi begini mah usaha mati semua. Iya Pak, asli. Gitu. Oke Pak Kodri.
Ta- mulai dari kapan ya? Aku udah ngumpulin data tau. Mulai data apa nih? Data-data yang mau kita bahas. Soalnya kan kemarin aku cuma sekilas kan Iya. baca. Nah, aku hubungin kamu karena aku lihat ada ini ya, apa surat balasan itu terus aku baca. Kocak juga nih. Itu yang buat siapa sih? Aku sendiri sih sebenarnya. Oh gitu. Heeh. Aku baca itu balasnya poin per poin dari ini ya Iya. klarifikasi Betul. IM ya. Heeh. Keresahan pribadi sih sebenarnya itu. Ada masalah pribadi kah sama IM? Nggak ada. Enggak ada. Makanya sebenarnya kan suratku sebenarnya nggak menyerang dia secara personal sih, tapi Betul. lebih ke fokus ke kasus dia sama ya aku menjawab poin-poin yang dia tulis as sebagai orang yang apa ya, sebagai orang yang ini yang gimana sih maksudnya, sebagai orang umum. Oke. Berarti memang Gitu aja sih. tapi sebelumnya kenal nggak sih sama IM? Secara personal enggak. Tapi pernah satu panggung ya? Satu panggung enggak pernah. Oh enggak. Cuma satu circle. Oke. Karena dia kan di atas, terus aku juga kan sering ke ngurus apa Markom ya? tuh di rektorat gitu, jadi cukup lumayan satu circle. Jadi aku tahu kenapa Yui bersikap kayak gitu, terus humasnya juga bersikap kayak gitu, juga aku secara kurang sedikit tahu lah kenapa mereka bersikap seperti itu. Jadi Oke. itu sih. Ini nggak apa-apa nih aku masukin ke podcast nanti ya? Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Berarti kalau ada yang minta disensor bilang ya? Nggak usah ada sensor-sensoran. Siap. Karena itu fakta ya? Karena fakta, dan aku juga memang sengaja nggak mau menyerang dia secara personal, maksudnya Oke. walaupun banyak sih sebenarnya bahan untuk menyerang dia secara personal tuh banyak banget, cuma aku nggak mau lebih fokus ke masalahnya aja, karena kan kalau kita nyerang ke ininya nanti jatuhnya jadi kayak apa ya, kayak membenci, Betul. fitnah dan lain-lain. Etikanya juga kurang bagus ya? Jadi nggak ada etika. Aku sih beberapa kali ya satu panggung bisa dibilang karena dulu pas aku nge-MC terus dia pembicaranya tapi nggak sempat yang namanya ngobrol panjang tuh nggak sempat, makanya ketika berita itu muncul ya kaget sih karena kita kan tahu beliau seperti itu kan frame-nya kan, mahasiswa berprestasi, kemudian juga aku juga pernah beberapa kali ngeliat posternya dia ngisi pengajian jadi pas pertama kali itu muncul masa iya Kaget sih ya? gitu kan, kaget, buset dah, orang yang dikenal sebegitu baiknya tiba-tiba ada begini. Awalnya aku nggak percaya Pak Kodri, tapi pas UI Story itu nge-share chattingan, kok mulai ada rasa masa iya sih, ya mau suuzon ya ada sih gitu kan, muncul masa iya sih. Udah akhirnya coba ngulik sampai di dia klarifikasi lewat Instagram itu. Kalau aku sih pas baca awal beritanya juga sama, nggak percaya kan, gara-gara nih anak kan talentanya keren banget kan. Betul. Terus ngikut-ngikutin, ternyata di salah satu grupku ada mulai rame, dan ternyata salah satu orang dari grupku mengiyakan kalau dia salah satu yang pernah nggak enakin lah sama si gitu. IM ini kayak gitu. Oke, terus pas aku tanya secara personal, si dia itu kan temanku ini, dikasih tau lah DM-nya, wah kaget kan, oh ternyata beneran. Dan pokoknya aku megang 5 orang. Enggak. Ya sekitar segitulah pokoknya. Sorry, itu 5 orang bisa dikatakan korban yang melapor? Aku nggak tahu ya mereka ngelapor atau enggak, cuma yang jelas mereka ngirim ininya sih, ngirim screenshotannya mereka. Cuma aku arahin sih kemarin, mereka buat ngelapor, dan aku ngobrol juga sih sama mereka kayak secara personal. Apa sih yang dia rasain tuh? Ya, soal kan banyak banget nih cowok-cowok atau di luar sana yang mikir kayak, lebay banget sih chat cuma kayak gitu doang. Nah itu tuh yang aku pengen tuh kayak, enggak. Ya maksudnya gimana ya, nggak semua orang juga ngerasain itu, lebay dong. Betul. Karena kalau bagi korban itu mungkin sakit banget ya kali ya. Iya, itu aib, memalukan. Betul. Itu kejadian tahun berapa Pak? Yang teman ente itu?
2018. 2018. Pas dia lagi apa tuh jual buku ya? Oke, yang ya betul. Itu sih. Itu diungkapin nggak tuh kenapa alasan temanmu itu dari 2018 setelah dapet chat seperti itu kok nggak ngelapor gitu? Karena dia ngerasa gini, dia ngerasa sendiri ya. Dia bingung mau cerita ke siapa, mau ngelapor ke siapa. Dan takutnya orang malah berpikir, ya apaan sih, caper banget kayak gitu. Dan beberapa ya gara-gara stigma orang banyak yang bilang kalau chat mesum itu kayak hal yang biasa, apalagi ditambah sama komentar, lu sama pacar lu aja suka mesum kayak gitu kan. Ya. Sorry nih, maksudnya mau digarisbawahi kalau misalnya sama pacar mau mesum atau apa kan itu urusan pribadi masing-masing dan mereka melakukan itu by agreement kan. Suka sama suka lah ya. Iya, suka sama suka mau udah dosa masing-masing. Kalau ini kan beda kayak gitu. Oke. 5 orang berarti tadi ya? Temen gue semua. Mas Kodri angkatan berapa sih? Lupa aku. Aku 14. 14 ya. Berarti kakak tingkat nih ya, yang kita omongin ya. Enggak dong, kalau bagi aku adik tingkat. Masih adik tingkat. Tadi kan aku baca juga tuh beberapa info, kan ada 30 orang ya per tanggal 4 Mei yang melaporkan ke LBH UII. Iya. Nah, itu 2 diantaranya mahasiswa yang pernah belajar studi di Melbourne. Sempat baca itu kan Pak ya? Iya, kayaknya yang di Melbourne tuh 5 orang deh. Oh, malah 5 orang ya? Oke, soalnya aku baca tadi di abc.net.au itu. Nah, itu kan Pak Kodri juga ini kan Instastory ya kalau nggak salah ya. Aku juga baca tadi. Nah, yang aku agak sedikit menggelitik di pernyataan ABC itu kan Australian Broadcasting Corporate ya. Iya. Nah, itu pertama yang bikin tanya-tanya, kok IM mau diwawancara sama media sana, tapi sama media kita nggak pernah ya? Itu dia yang saya ingin bertanyakan. Masih penasaran dengan ceritanya? Kita lanjut yuk ke part 2.